Semangat pagi dan selamat datang dalam 3i Live Channel. Untuk semua Bapak Ibu semua yang sudah hadir, saya mengucapkan selamat datang, selamat ketemu lagi dalam peluang bisnis yang luar biasa ini. Di mana bisnis ini bisa dikerjakan dengan fleksibel, baik mungkin ada yang masih sambil kantoran, boleh, atau bisa juga ibu rumah tangga, dengan latar belakang dan profesi apapun, semua orang bisa mengerjakan bisnis ini. Karena bisnisnya sederhana, kita hanya berinvestasi, lalu mengajak keluarga dan teman-teman kita untuk berinvestasi. Sangat mudah ya, di mana kita belajar untuk membangun aset dan juga memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik. Dan hari ini Bapak Ibu kita ada agenda BOP dan juga sharing online yang dibagi dalam 2 segmen, 30 menit pertama presentasi peluang bisnis 3i Networks, dan di segmen yang kedua nanti ada sharing dari leader-leader yang sudah berhasil di bisnis ini. Buat Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, silakan klik link absen, daftar hadir untuk diisi dulu. Dan yang sudah mengisi daftar hadir boleh diklik dong, ketik kira-kira dari daerah mana, kota, atau mungkin negara mana Bapak Ibu sedang menyaksikan acara ini. Dan saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu ya, ini sudah mulai aura-aura liburan ya, libur memasuki hari raya Natal, dan juga menyongsong tahun baru tentunya bagi yang persiapan yang merayakan hari raya di bulan Desember ini, tentunya sudah mulai persiapan. Jangan lupa ketika THR-nya diterima, disisihkan dulu 350.000, jangan sampai kepake ya. Dan saya ingin menyapa Ibu Catherine dari Jakarta, Pak Rudolfus, kemudian Ibu Yetri, Ibu Yetri Arince Keke, semangat pagi. Dan kemudian ada lagi Ibu Ratih dari Hong Kong, Mang Dilan, Pak Randi dari Batam, semangat pagi, Pak Mujito, Ibu Adel, Ibu Nikmatul dari Taiwan, Ibu Ike dari Medan, Pak Akirmen, Pak Muhaimin dari Tulung Agung, Pak Seraja Muda, Pak Alvan, Ibu Wahuti, dan semua teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Jangan lupa sekarang juga klik link daftar hadirnya, segera isi daftar hadir. Kalau yang sudah klik, boleh kasih senyum yang terbaik dan kasih jempolnya. Oke, luar biasa. Dan hari ini kita akan langsung mulai masuk di sesi BOP. Buat yang mungkin baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mendengarkan peluang bisnis ini, simak baik-baik karena ini bisnisnya sangat sederhana dan juga mudah dikerjakan di mana saja. Baik, presenter kita hari ini adalah Pak Sandy Pramana, seorang mantan direktur yang sudah full heart meninggalkan semua aktivitasnya dan mengerjakan bisnis ini secara full heart. Dan demikianlah nanti kita akan mendengarkan 30 menit presentasi ke depannya. Selamat malam Pak Sandy. Selamat malam Bu Esther. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam BOP online kita. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi pada malam hari ini. Sebagai pembukanya ada satu video kurang lebih 1 menit yang menggambarkan tentang bisnis ini, kemudian nanti saya lanjutkan ke presentasinya. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi,
Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya satu kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan selama ini. Ibu, nah sebelum kita masuk ke presentasinya, ya pertama mungkin yang saya ingin mengajak Bapak Ibu yaitu bagaimana mempersiapkan satu kehidupan keluarga, yaitu yang sehat, kaya, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mewujudkan semua ini, yaitu bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama kita? Nah, prioritas ini saya lihat begitu penting, ya mungkin masing-masing orang memiliki prioritas yang berbeda. Di sini ada 10 prioritas yang paling diinginkan oleh banyak orang. Ada yang menginginkan penghasilan tambahan, memiliki usaha sendiri, bagian keluarga atau orang tua, mungkin memiliki rumah dan mobil baru, kebebasan finansial dan waktu, jalannya ke luar negeri, mungkin pendidikan anak, pengembangan diri, menjalani masa pensiun dengan tenang, atau membantu orang yang dalam kegiatan sosial. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini memiliki prioritas yang berbeda, silakan. Apapun yang menjadi prioritas Bapak Ibu, pertama temukan alasannya. Kenapa Bapak Ibu menginginkan prioritas itu? Semakin kuat alasan yang Bapak Ibu temukan, artinya semakin cepat prioritas yang Bapak Ibu inginkan itu cepat terwujud. Nah, kemudian tentukan juga nilainya, jumlahnya, kapan ingin diwujudkan, terus konsekuensinya apa. Seandainya Bapak Ibu sudah menentukan satu waktu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun kemudian misalnya ingin mempunyai, katakan misalnya memiliki rumah atau mobil baru gitu. Nah, kemudian konsekuensinya apa setelah kita kerjakan dan tidak terwujud gitu, mungkin 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian tidak terwujud. Konsekuensinya apa? Nah, sehingga dengan konsekuensi itu membuat kita akan berusaha lebih giat lagi, sehingga prioritas itu benar-benar menjadi satu prioritas yang bisa kita wujudkan dan bisa kita banggakan, bisa menjadi satu perubahan hidup buat kita. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu cepat terwujud. Nah, umumnya untuk mewujudkan prioritas ini yaitu kita melakukan itu dengan 2 cara. Pertama, istilah kita bekerja, kedua berbisnis. Nah, pertama kalau kita namanya bekerja, artinya ada waktu yang kita korbankan yaitu untuk mendapatkan penghasilan, atau istilahnya membatalkan waktu kita dengan uang, apakah Anda seorang profesional atau sebagai seorang karyawan. Tapi masalahnya hari ini kan tidak selamanya istilahnya kita bisa bekerja. Ada 2 kondisi, yaitu ketika sakit dan tua. Dengan 2 kondisi ini yang sering menyebabkan kita mengalami masalah keuangan. Nah, inilah yang terjadi di 85% orang dalam kategori mereka hari ini. Kadang-kadang mereka harus kerja lembur, cari kerja tambahan, kejar satu target yang tinggi. Atau sebagian lagi mungkin mereka membangun bisnis, tapi polanya masih tradisional, artinya bisnis yang dalam tanggung jawab mereka sendiri. Tanpa mereka berada dalam bisnisnya, mungkin akan terjadi penurunan omset atau bahkan mengalami kebangkrutan. Lalu pola yang berikut adalah yang namanya berbisnis. Apa bedanya bekerja dan berbisnis? Yaitu dengan satu kata, yaitu aset. Sebenarnya namanya bisnis harusnya ada aset yang kita bangun. Tujuan untuk mendapatkan penghasilan itu dari aset. Ketika asetnya sudah bekerja, pemilik bisnis pertama memiliki kebebasan waktu, yaitu waktu yang banyak buat keluarganya, buat orang-orang mereka cintai. Nah, selanjutnya memiliki kebebasan pikiran, artinya tidak stres dengan pekerjaannya. Karena pekerjaannya sudah ada aset yang mengatur, ada satu sistem yang mengatur. Sehingga ya si pemilik bisnis terakhir yang bisa mencapai satu kebebasan keuangan. Inilah yang diinginkan oleh banyak orang dalam kehidupan ini. Yaitu, mari kita lihat dalam kategori bisnis itu apa aja. Ada 3 golongan besar istilah berbisnis, yaitu membangun perusahaan bersistem atau konglomerasi, tapi mungkin butuh waktu yang panjang juga, butuh waktu yang lama. Nah, kemudian membeli bis yang sudah jadi, bis waralaba, ini juga butuh modal yang cukup besar kalau kita ingin mendapatkan bis waralaba yang bisa memberikan penghasilan besar buat kita. Kemudian pola yang ketiga adalah bisnis jaringan. Ini mungkin sedikit modalnya lebih kecil, tapi memerlukan waktu. Inti 3 pola bisnis ini yaitu memerlukan waktu untuk membangunnya, yaitu yang membangun aset tadi dengan tujuan kita melakukan satu kali bisa mendapatkan penghasilan yang terus-menerus, atau istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Nah, pada malam hari ini kami memperkenalkan satu cara terdahsyat meningkatkan penghasilan yang kita kenal namanya 3i Network. Nah, 3i Network ini lebih tepatnya adalah pola yang ketiga tadi, yaitu pola jaringan. Nah, kenapa kami dinamakan dengan 3i Network? 3i Network adalah sebuah solusi bisnis dengan 3 kekuatan. Ada asuransi, investment, dan income. Jadi bisnis ini menjadi satu paket. Jadi ketika Bapak bergabung dengan bisnis ini, ada 3 hal ini yang Bapak bisa dapatkan. Bisnis ini ada sebuah bisnis yang hari ini sudah terbukti jalan karena kami juga sudah memulai sejak tahun 2014. Artinya sudah masuk tahun ke-8, ini mau ke-9, dengan pembagian bonus kita secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CAR. Sekilas tangkap ini profil
dari PT EJ Sentral Asia Raya. Didirikan tahun 1975, arti perusahaan ini sudah berdiri sejak 47 tahun yang lalu. Ya tentunya sudah melewati beberapa dekade, melewati beberapa proses. Perusahaan ini hari ini yang sudah terbukti dan teruji dengan eksistensi kita, dan kita adalah member dari Salim Group. Didukung juga dengan kantor pelayanan cabang kita lebih dari 53 kota yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Aset kita Oktober 2022 sudah di atas 10,41 triliun rupiah. Penghargaan terbaik juga kita sudah raih, yaitu di rating oleh majalah Infobank. Bahkan kita mendapat penghargaan tertinggi yang dikenal dengan Platinum Award 10 tahun berturut-turut dengan predikat yang sangat bagus. Secara produk unit link juga, ini di rating juga oleh majalah Infobank dalam kategori unit link award. Ini kinerja kita dari 2015 sampai 2019 itu bisa mendapatkan penghargaan total ada 99 penghargaan. Dan kemudian dirating juga oleh majalah Investor dari tahun 2018 sampai 2022 dengan total penghargaan ada 68 penghargaan. Secara legalitas dan keuangan, kita dalam pengawasan OJK, kita bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Bapak Ibu yang terlibat melalui bisnis ini harus berlisensikan AJI. Ini menunjukkan satu legalitas perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka panjangnya. Produk yang kita pasarkan ada 3. Pertama kita namanya Carling Promic. Nah, Carling Promic ini adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi unit link. Dan pada Carling Promic ada satu produk yang memang asuransi jiwanya yang memang kita kecilkan, investasi unit link kita besarkan. Dengan harapan pada Carling Promic ini setidaknya kita bisa menyiapkan satu bekal untuk hari tua. Produk kedua adalah Gain Protection. Ini ada asuransi perlindungan pendapatan secara bulanan. Artinya kalau terjadi resiko meninggal terhadap tertanggungannya, maka ahli warisnya akan mendapatkan penggantian penghasilan secara bulanan. Kalau tidak terjadi resiko, nanti selesai masa proteksinya, makanya premi akan dikembalikan 100% produk Gain Protection ini. Produk ketiga adalah Istiqmal. Ini adalah asuransi jiwa dan investasi syariah. Jadi satu produk kita berbasis syariah yang dengan proteksi yang sangat singkat, kita hanya 7 tahun saja. Dan diharapkan di tahun ke-7 pengembalian dana ini juga bisa optimal melalui investasi syariahnya. Dan pilihan pembayaran preminya di sini ada 3, dari 3 produk 50.000, pilihan pertama, kedua 7.000, dan yang ketiga 1 juta. Khusus produk Istiqmal ada tambahan pilihan premi atau istilahnya kontribusi preminya, tambahan 500.000 dan 2 juta. Jadi ada 5 pilihan khusus untuk Istiqmal. Dan produk ini dengan masa bayarnya di 3 produk ini yaitu hanya 5 tahun saja. Bapak boleh cicil secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus dengan 5 tahun. Session saya pada malam hari ini saya tidak bahas produk, Bapak bisa hubungin agen-agen pengundang Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. Kita akan masuk di si bisnisnya. Bagaimana bisnis TNU ini bisa memberikan penghasilan tanpa batas kepada kita semuanya. Intinya dengan konsep yang namanya bercerita, saya yakin yang namanya cerita siapapun harusnya bisa menceritakan. Itu ada bercerita kepada siapa saja, kepada teman Anda, tetangga Anda, mungkin bisa melalui medsos atau melalui ini video call dan sebagainya. Ketika mereka tertarik dan mau membeli salah satu produk kita, yang pertama Bapak Ibu akan dibayar, yaitu namanya bonus rekrut. Satu bonus yang dibayar sampai 3 tahun atau 36 bulan. Satu kali rekrut berarti Anda dapat 3 tahun bonus ya. Nah, jadi contoh misalnya Bapak Ibu merekrut mereka yang membeli produk kita dengan premi 350.000. Artinya tahun pertama Bapak Ibu dibayar 50.000 per bulan, kemudian dibayar lagi tahun kedua 25.000 per bulan, tahun ketiga 12.500 per bulan. Kalau preminya 700.000, tentunya secara rekrutmen kita ini akan lebih besar. Yaitu tahun pertama 100.000, tahun kedua 50.000, tahun ketiga 25.000. Kalau yang 1 juta tahun pertama 140.000 per bulan, kemudian 70.000 per bulan tahun kedua, tahun ketiga 35.000 per bulan. Intinya rekrut ini ada satu bonus pelipat gandaan. Semakin banyak Bapak Ibu rekrut akan mendapatkan bonus rekrut akan semakin besar. Tapi konsep bisnis ini kita bukan berbicara seberapa banyak kita bisa merekrut, tapi lebih bagaimana membangun satu tim pemasaran konsep bisnis ini. Ini bisnis ini sangat simpel, kita hanya membangun 3 tim atau 3 grup. Contoh kalau Bapak Ibu hari ini membangun 3 tim atau merekrut 3 orang, dibagi menjadi 3 tim ke-1, tim kedua, tim ketiga. Inilah bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan, yaitu pertama rekrut 150.000, kemudian ada tambahannya elit. Nah, elit ini kita hitung per bagian karena ada 10% omset nasional kita bagikan kepada Anda yang bisa merekrut 3 orang atau lebih. Kalau Bapak Ibu merekrut bisa di atas 6 orang, Anda mendapatkan 2 bagian, di atas 9 orang 3 bagian. Ini contoh 1 bagian, tapi bagian-bagian ini bervariasi.
Kadang-kadang bisa mencapai mungkin bisa di atas ini atau di bawah ini. Kadang-kadang bisa mencapai mungkin di atas 500.000, mungkin bisa mencapai jutaan juga per bagiannya. Karena hari ini sudah ada satu omset yang cukup signifikan, cukup besar hari ini yang dibagikan kepada Bapak Ibu, yang terutama bagi Anda yang hari ini mungkin masih baru, mungkin baru merekrut untuk 3 orang tiap bulannya. Jadi ada penghargaan khusus untuk elitnya. Kemudian ada tambahan namanya level. Nah, level ini adalah bonus jaringan sebetulnya. Artinya pertumbuhan jaringan Anda dibayar dengan bonus level. Nah, bonus ini ada satu bonus yang dibayar dengan tanpa batas level, dan dengan 2 grup besar juga Bapak Ibu akan mendapatkan bonus level ini. Jadi tidak harus dengan 3 grup, tapi kalau 3 grup tentunya akan jauh lebih bagus. Di sini kenapa 25.000? Karena jaringan baru 3 orang. Kalau jaringan bertumbuh lagi, mungkin menjadi ratusan bahkan ribuan orang, karena bonus level juga akan bertumbuh. Nah, kita lihat total penghasilan kurang lebih 500.000. Nah, sebetulnya dengan 500.000 kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan omset yang diciptakan, 3 dikali 350.000 ini 1.050.000, tapi penghasilannya bisa 500.000. Artinya hampir 50% dikembalikan kepada kita hari ini sebagai bonus. Ini satu kekuatan di bisnis ini, bisa memberikan penghasilan yang lumayan besar buat Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang baru ingin mengembangkan bisnis ini. Setidaknya membayar premi untuk bulan keduanya sudah tidak menjadi satu beban lagi. Artinya melalui bisnis ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membayar premi bulan-bulan berikutnya. Kalau rekrutmen Bapak Ibu yang 700.000 secara rekrutmen akan lebih besar, dan level juga akan lebih besar, bisa di atas angka 600.000. Lalu tadi bonus level dengan 2 grup Bapak Ibu tetap akan dibayar dengan bonus tanpa batas level. Lalu kalau satu grup bisa dapat bonus nggak? Kita ada satu bonus khusus bonus satu grup. Bonus ini sangat gampang didapatkan, namanya bonus persistensi. Bonus dibayar sampai 10 ke 8 level, mulai bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Artinya yang penting ada yang jalan saja walaupun hanya satu jaringan, Bapak Ibu berhak mendapatkan bonus persistensi ini. Bonus ini kalau kita lihat secara matriknya di sini, artinya mereka yang bayar premi lanjutan 350.000, Bapak Ibu dapat 1.000, yang 700 dapat 2.000, yang 1 juta dapat 2.860 dan seterusnya. Jadi potensinya kalau kita lihat bisa di atas 88 jutaan. Dalam jangka waktu tertentu, artinya bonus ini lumayan besar juga. Ini contoh bonus persistensi bisa mencapai 4,8 juta. Jadi contoh misalnya sudah join kurang lebih bisa dari Januari, mungkin Desember 2000 ini bisa bertumbuh juga bonus ini sesuai dengan yang penting Anda edukasi produk ini dengan benar. Bonus ini juga akan bertumbuh sejalan dengan perjalanan Anda di bisnis ini. Nah, bonus-bonusnya kalau kita lihat tadi ada 6 macam, saya sudah bahas berapa macam. Kita akan summary-kan dari 6 macam ini ke dalam satu potensi penghasilan. Ini bisnis ini sangat simpel, hanya membangun 3 tim atau 3 grup, atau ibaratkan seperti kita membangun 3 cabang perusahaan. Bapak tinggal hitung omset dari A, B, dan C-nya. Misalnya bisa ciptakan omset 2.450.000, artinya Bapak Ibu akan menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian dengan omset yang ada, Bapak bantu lagi, mungkin orang lebih banyak lagi, bertumbuh di masing-masing grup Bapak Ibu, sehingga penghasilan akan meningkat dan karir juga akan meningkat. Bisa menjadi seorang leader agensi dengan penghasilan di atas 2 juta, brown agensi di atas 5 juta, silver agensi penghasilan di atas 10 juta, gold agensi penghasilan di atas 20 juta, platinum agensi penghasilan di atas 40 juta, titanium agensi penghasilan di atas 70 juta, dan puncak karir elektron agensi dengan penghasilan di atas 200 juta. Ketika serempak terjadi omset masing-masing di grup Bapak Ibu 800 juta, Bapak Ibu akan menjadi seorang crown agency. Nah, inilah contoh statementnya. Kalau Bapak Ibu bisa mencapai seorang crown agency, bisa mencapai 286 juta, bonus posisi sudah di atas 200 juta. Nah, strateginya untuk bisa mencapai posisi crown agency ini, intinya bisnis ini dengan kekuatan duplikasi, kecepatan kita membangun duplikasi, itulah yang menentukan keberhasilan kita di bisnis ini. Mungkin Bapak Ibu bisa dari level 3 bertumbuh, mungkin dari 3 Anda bantu tim Anda bisa menjadi 9, 27, 27 menjadi 81, 81 menjadi 243, 729, 2187, 6.081, 19.683, dan seterusnya 59.049. Tapi yang namanya sebuah duplikasi kan tidak mungkin sempurna. Kita ambil misalnya dalam duplikasi, misalnya dari katakanlah Anda 10 bulan menjalankan bisnis ini, bisa mencapai 59.000 ini secara duplikasinya, tapi kita ambil angka mungkin pencapaiannya mungkin tidak full, hanya 20% saja dari duplikasi ini yang terjadi. Mungkin kita ambil 20% saja dari 59.000. Artinya di sini 20% 11.800-an dibagi menjadi 3 grup, otomatis masing-masing grup Bapak Ibu ada 3.900-an. Kalau dikalikan dengan premi minimal 350.000, artinya omsetnya masih di atas 1,3 M. Tadi
syaratnya 800 juta, Bapak Ibu akan menjadi seorang crown agency penghasilan 200 juta. Jadi hanya 20% saja kemungkinan tetap kita akan bisa mencapai posisi crown agency. Nah, di sini kalau kita lihat, nah crown agency juga hari ini sudah menjadi bukti dari berbagai kota, dari berbagai latar belakang, mereka bisa mencapai posisi crown agency. Nah, bagaimana memulai bisnis ini? Yaitu pertama, membeli ID aplikasi seharga 50.000, kemudian ikutin AJI dan ASI-nya, yaitu untuk syariahnya kita lisensinya adalah ASI. Dan Bapak Ibu pilih pembayaran PMI, di sini ada 5 pilihan, 350.000, 500, 700, 1 juta atau 2 juta. Kita bisa bayar, pertama itu bisa melalui virtual account atau melalui berhubungan ke banknya langsung, yaitu melalui ATM-nya bisa Anda bayar di sini, bisa melalui BCA, Mandiri, BRI, BNI, Bank DKI, Danamon, CNB Niaga, MyBank, Bank Bukopin, BSI, Bank Ina, Bukalapak, Minimarket juga bisa, atau bisa juga melalui link. Atau Anda boleh atau debit juga bisa melalui BCA, BRI, Mandiri, kartu kredit, ya terutama untuk pembayaran. Di sini ada premi-premi lanjutannya, Anda bisa lakukan dari ini 4 pola ini. Nah, sebagai agen trader Anda wajib sebagai pemegang polis. Yang keempat, Anda download aplikasi kita namanya 3i Nano dan Karul SPAJ. Artinya dengan 2 aplikasi ini kita bisa dijalankan dimanapun, yang penting ada sinyal internetnya. Ada 5 kesepakatan kalau hari ini memutuskan sebagai agen kita. Pertama, tidak diperbolehkan buat berusaha sendiri, yaitu tidak diperbolehkan buat aplikasi atau website sendiri. Yang ketiga, penjelasan produk juga tidak ada kata bagi hasil. Terutama pada unit link kita ada satu produk yang memang murni produk investasi. Artinya pertumbuhannya tetap mengacu kepada pertumbuhan investasi. Penjelasan pada unit link ini juga Anda tidak boleh mengatakan nilai investasi itu pasti. Memang kita ada ilustrasi rendah, sedang, tinggi, tapi ilustrasi itu tetap mengacu kepada pertumbuhan investasi atau tolak ukur daripada unit link dikenal dengan namanya NAB. NAB ini mungkin dari waktu ke waktu akan terjadi turun naik. Itulah yang menentukan besar kecilnya pertumbuhan investasi kita. Yang kelima, tidak diperbolehkan buat sistem dalam sistem. Sekali lagi, tidak ada sebuah sistem yang sudah baku, bahkan hari ini sudah terregister, Bapak Ibu tinggal ikutin dan jalankan, bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas melalui sistem bisnis 3i Network pada malam hari ini. Oke, itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih, Gokron. Saya kembalikan ke MC kita. Besar, silakan, Bu. Terima kasih Pak Sandy untuk presentasinya. Dan di sini Bapak Ibu kalau menyimak dari awal sampai akhirnya, ini adalah sebuah peluang bisnis dengan manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Nah, buat Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan membuat keputusan untuk bergabung secepatnya sebelum semuanya terlambat ya. Mempersiapkan pendidikan buat anak atau mungkin mempersiapkan aset-aset berharga, sehingga ketika sesuatu terjadi dengan hidup kita, pastinya keluarga akan sangat terbantu. Baik, dan buat Bapak Ibu yang sudah hadir di 3i Live Channel di Zoom ini, yang belum mengisi absen, jangan lupa untuk klik link yang sudah di-sharingkan oleh Ibu Sari, lalu mengisi daftar hadirnya. Saat ini kita masuk ke sesi sharing dari leader-leader yang sudah berhasil di bisnis ini, the power of belief. Nah, yang namanya kita ketika kita yakin, kita mempercayai sesuatu, maka itu pasti akan terjadi kalau kita serius mengerjakannya. Nah, hari ini kita langsung saja mendengarkan sharing dari seorang leader di Kota Bandung. Kita buka profilnya bersama-sama. Oke, ini dia ada Pak Endri Herudin, saat ini posisinya Platinum Agency, bergabung di 3i Networks di Oktober 2014, dan mencapai posisi Platinum hanya dalam waktu yang singkat, kurang lebih 3-4 tahun ya. Dan saat ini dari Kota Bandung akan sharing bagaimana beliau bisa berhasil dengan the power of belief. Mantan karyawan di IT ini akan sharing dan juga berbagi kisah sukses bagi kita. Selamat malam Pak Hendri. Ya, selamat malam Bu Esther. Ya,
Pak Henry, apa ini yang kita mau sharingkan hari ini tentang the power of belief? Ya, mau sharing bagaimana sih perjalanan bisnis ini gitu ya. Saya mengawali dari tidak tahu yang namanya bisnis 3i itu seperti apa, kemudian bisnis network itu seperti apa gitu ya. Karena hanya bermodalkan keyakinan dan percaya kepada yang ngajak sebenarnya gitu di awal. Nah, selanjutnya ya saya belajar gitu, Bu Esther. Kemudian dari situ saya yakin aja bahwa bisnis ini tuh bisa mengubah kehidupan saya gitu karena saya kerja gitu ya. Saya udah kan sebelum saya ke Jakarta saya kan kerja di Bandung dulu. Dan kerja di Bandung juga yang namanya kita kerja gitu ya, ya gitu-gitu aja. Ya ibaratnya saya juga tidak memungkiri bahwa dari kerja itu saya di Bandung tuh hanya dapat sepeda motor lah selama kurang lebih 3 tahun kerja gitu ya. Itu pun ya nyicil gitu, Bu Esther. Dan kesininya kan kita kadang di dunia kerja itu kan suka ngobrol gitu ya, suka ngobrol dengan senior gitu kan. Kita kadang kalau lagi istirahat suka ngobrol kan, Pak udah berapa lama gitu ya? Oh saya udah 10 tahun, saya udah 13 tahun, sudah 15 tahun, bahkan udah ada yang puluhan tahun gitu. Dan ketika ya kadang suka adalah yang curi-curi gitu ya, suka cerita gitu. Gaji Bapak di sini berapa? Kadang-kadang ya sama aja lah sama yang baru katanya gitu lah. Saya bilang kenapa gitu ya, memang seperti itu dunia kerja. Kalau kita memang ya menjadi staf biasa-biasa ya kita di situ aja. Jadi kalau kita ibaratnya mau gaji gede di dunia kerja itu memang berat gitu. Makanya saya memutuskan ibaratnya bukan cari peruntungan sih, dengan modal keyakinan saja gitu. Tapi keyakinan itu mendasar. Nah, mendasarnya apa? Mendasarnya itu pertama saya melihat pertama ini produk gitu loh yang saya bawa. Produk yang saya beli, produk yang saya bawa. Nah, saya ngelihat waktu itu ini konsepnya tabungan proteksi, ada investasi gitu ya. Nah, saya berpikir setiap orang itu pasti butuh gitu ya yang namanya investasi, yang namanya proteksi, asuransi itu semua orang butuh gitu. Saya kan suka berpikir gini, siapa sih yang nggak butuh investasi? Ya, siapa sih yang nggak butuh proteksi? Sedangkan yang namanya kehidupan itu pasti ya akan selalu ada yang namanya tuh kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi kalau kita dikatakan tidak punya investasi, tidak punya tabungan, ya kita hidup ngalir gitu-gitu aja. Makanya kan seringkali mungkin kita ketemu orang yang berpikir udahlah hidup nggak usah neko-neko. Ya, yang penting kamu bisa makan hari ini, besok bisa makan. Tapi pada dasarnya kan hidup itu tidak seperti itu ya. Ternyata selain makan, kita hidup di rumah gitu ya, kita juga kan butuh healing, kita juga butuh jalan-jalan, kita butuh refreshing, kita juga ingin memiliki impian-impian seperti orang lain kan, pengen punya mobil gitu ya, pengen jalan-jalannya jangan cuma di dalam negeri, keluar negeri, pengen membeli barang-barang yang bagus gitu kan. Ya, artinya kita pengen yang namanya itu kenaikan status sosial lah gitu ya ibaratnya. Nah, dari situ saya berangkat, wah ini kayaknya produknya nih pasti laku gitu ya. Semua orang pasti butuh gitu kan. Nah, itu yang pertama yang mendasar kenapa saya percaya gitu loh. Ya, believe kenapa saya percaya bahwa bisnis ini bisa membawa saya ke arah yang lebih baik, bahkan bisnis ini bisa membawa banyak orang pun sama gitu seperti saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya keyakinan saya adalah tentang sistem. Ya, di mana kan sistem ini dari awal juga sudah dirancang bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang lebih konsisten, siapa yang lebih istiqomah ya di dalam menjalankan bisnisnya, maka orang itu yang akan sukses. Nah, maka saya mempercayai itu, saya lakukan itu gitu loh. Jadi, oh kalau kamu mau sukses dalam pekerjaan apapun, kamu harus konsisten, kamu harus disiplin. Gitu. Artinya apa ya? Saya lakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai agen gitu ya.
Kalau dulu itu kan sebenarnya kita masih belum wajib ya AAJI. Jadi kalau dulu tuh kita ya prospek ya, kemudian kita membina, prospek membina gitu aja kan kerjanya. Jadi kan cuma 2. Jadi saya paham dari dulu sampai sekarang tuh yang kita kerjakan tuh cuma 2 di 3i gitu ya. Pertama, kita prospek atau presentasi, yang kedua pembinaan. Nah, jadi kadang-kadang kita juga sering bertanya kan, kenapa sih saya belum sukses-sukses? Mungkin dievaluasi aja yang kedua sebenarnya. Pembinaan sih kita udah sampai mana sebenarnya gitu. Karena yang saya perhatikan di mitra-mitra saya juga, mereka tuh rajin kalau prospek. Kadang-kadang mereka promosi tiap menit mungkin di medsos, mungkin cerita ke temannya. Nah, tapi yang terkadang suka dilupakan itu adalah mereka tuh suka lupa follow up, gitu kan? Nah, follow up itu penting gitu. Jadi kadang-kadang hari ini prospek, orang belum kasih keputusan, besoknya ada prospek lagi yang lain, ya. Artinya yang di prospek kemarin tuh nggak pernah ditanya-tanya. Akibatnya nanti ditanya lagi setahun kemudian, orang udah lupa, ya kan? Sedangkan konsep follow up itu yang benar itu 2 kali 24 jam gitu. Jadi kalau follow up itu jangan sampai lewat dari 2 hari ya, 2 kali 24 jam itu. Karena orang tuh udah lupa kalau udah lewat 2 hari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asal rekrut biasanya. Jadi yang penting orang udah gabung. Nggak diingetin cara bayar premi lanjutan, kadang-kadang kan. Kemudian nggak dikasih tahu caranya. Nah, itu mungkin. Betul nggak? Makanya kenapa sih hari ini, bulan ini saya elit, tapi bulan depan kok tiba-tiba saya nggak dapat bonus atau bonusnya berkurang gitu. Kadang-kadang itu gitu, nggak paham bahwa bisnis itu bukan cuma sekedar rekrut selesai, tapi ada yang namanya pola pembinaan tadi. Makanya tips dari saya mungkin buat teman-teman, kita harus berani komitmen terhadap mitra yang kita rekrut. Komitmennya seperti apa? Komitmennya simpel, cuman menawarkan diri gitu ya. Menawarkan diri kepada orang yang kita ajak itu, bahasanya sih gini kalau saya, selamat Bapak, Ibu, ya Mas, Mbak gitu ya sudah gabung di 3i. Nah, ini adalah keputusan yang tepat, ini adalah keputusan yang baik untuk membuka sukses lewat 3i. Saya bilang kan seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah bergabung ya, Bapak Ibu belajar gitu. Saya bilang, belajar aja gitu. Nah, nanti belajarnya boleh sama saya, kemudian nanti boleh lewat online, sekarang banyak medianya juga ya seperti 3i ini. Kemudian kita juga banyak materi-materi di YouTube ya. 3i ini kan juga ada YouTube-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa konsul dengan saya. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu adalah bikin daftar nama, saya bilang gitu kan. Nah, tapi saya bilang ada satu hal yang jangan dilakukan, haram gitu. Saya katakan haram itu apa, nggak boleh gitu ya. Apa? Mitra baru itu jangan prospek sendiri gitu. Saya udah kasih tahu dari awal. Kenapa Pak? Karena kalau namanya prospek di awal itu hubungan dengan mental, saya bilang gitu. Maksudnya gimana? Ya kalau mentalnya nggak kuat, nanti tiba-tiba mundur gitu kan, saya bilang. Jadi gimana? Ya udah, pokoknya Bapak Ibu bikin daftar nama, bikin janji ketemu di mana, mau di rumah kek, mau di mall kek, mau di restoran kek. Pokoknya ada tempat ngobrol gitu loh. Ya. Nanti panggil saya. Nanti janjian sama saya, nanti kita ketemu biar saya jelaskan. Nah, seperti itu biasanya kalau saya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya selalu mengajarkan kepada calon mitra atau mitra baru untuk mengedifikasi. Ya, mengedifikasi itu apa? Jadi, ketika kita ketemu, itu jangan langsung tiba-tiba si upline atau kita itu ya, sebagai leadernya itu tiba-tiba ngobrol aja sama si calon nasabah itu. Tapi harus ada teknik edifikasi dulu. Nah, makanya dari situ kita konsultasi dulu. Sebelum kita pertemuan, saya suka briefing gitu ya. Bu, nanti kalau ketemu saya, tolong kenalkan saya ini siapa gitu.
Saya selalu bilang gitu. Jadi biar nanti tuh orang tuh ada penghargaan kepada kita. Jadi orang tuh kan gini, biasanya orang tuh akan melihat siapa dulu yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan biasanya. Nah, banyak mitra itu nggak ngerti konsep edifikasi. Jadi pas begitu prospek tiba-tiba langsung ke leadernya, ini Pak, yang saya mau jelaskan bisnisnya. Kadang nanti si calon nasabah itu tidak melihat si leadernya itu. Oh, ini tuh siapa ya gitu kadang-kadang. Nah, di situ ternyata ada nilai closing sebenarnya kalau kita bisa punya teknik edifikasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih ya, teman-teman yang baru khususnya, jadi kalau ngenalin leader, dibantu leadernya, didampingi itu jangan lupa sebelum melakukan presentasi itu nanti lakukan dulu edifikasi bahwa ini tuh siapa gitu loh, leader kita tuh siapa, kenalin dulu. Kalau bisa misalkan, ini Pak Henry posisinya sudah platinum, penghasilannya 40 juta per bulan, ya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, bla 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 bla, misalkan seperti itu. Nah itu namanya edifikasi. Nasabahnya sekarang udah lebih dari 17.000 nasabah misalkan. Jadi kan orang, nah gitulah maksudnya. Oh berarti ini orang yang hebat gitu. Dari situ sebenarnya udah 50% tuh closing sebenarnya. Benar nggak? Coba kalau di posisi kita aja, kita sebagai calon nasabah. Nah, kita dikenalin nih sama sponsor kita, leader kita yang mau prospek tuh. Tiba-tiba dikenalin kayak gitu, kita tiba-tiba langsung, ini nggak? Langsung kagum nggak? Langsung kan? Bener ya? Dan otomatis kita mau mendengarkan. Coba kalau misalkan gini, ujug-ujug gitu ya, atau tiba-tiba, prospek tiba-tiba langsung sama upline kita, Pak Henry, ini calon mitra saya atau calon nasabah saya ingin tahu, tolong Pak jelasin. Itu nggak ada nilainya sama sekali. Nah, itu dia yang harus dilakukan. Walaupun misalkan upline kita hanya posisinya misalkan baru elit, baru tim agensi, baru leader agensi, edifikasi habis-habisan Bapak Ibu. Ya, katakanlah kalau leader kita baru elit. Nah, Pak ini kenalkan Pak, ini leader saya nih Pak Asep. Pak Asep ini bulan kemarin dapat bonus 600.000 Pak. Ya, beliau ini baru gabung bulan kemarin. Tapi baru gabung aja udah dapat bonus 600.000. Beliau gabung bulan ini udah balik modal kan gitu. Oh bisa gitu ya? Iya baru 1 bulan gabung tapi udah balik modal. Orang tuh melihatnya, wah dahsyat nih bisnis gitu loh. Baru 1 bulan kok udah balik modal. Nah jadi maksudnya edifikasi juga bukan berarti ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah berhasilnya, udah punya posisi tinggi, enggak juga. Terkadang edifikasi itu dari orang-orang yang masih bonusnya kecil juga tapi dia punya komitmen tinggi, itu dahsyat Bapak Ibu. Karena saya juga kan mengawali bisnis ini tuh tidak langsung gitu loh, tidak langsung jadi platinum, enggak kan. Saya juga dulu kan waktu di awal prospek saya baru dapat elit, saya baru tim agensi, baru leader agensi, tapi karena kekuatan edifikasi tadi jalan, akhirnya ini bisa diterima sama si calon mitra. Nah itu dia ya, jadi perlu diingat ada teknik edifikasi. Ini jadi agak ngelebar ke teknik ya, tapi nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa pertama produk gitu ya, produknya ini bermanfaat buat semua. Kemudian yang kedua sistem, itu sistemnya adil, fair, siapa yang bekerja dia yang bisa dapat bonus lebih besar. Jadi konsepnya di sini kita bukan bawahan upline kita Bapak Ibu. Ya, tapi kita adalah top leader di jaringan kita masing-masing. Jadi kalau Anda mau sukses, mungkin tips dari saya, tanamkan selalu mindset bahwa kita adalah top leader atau leader utama di jaringan kita. Jadi jangan ada bayang-bayang upline, bayang-bayang leader, bodoh amat gitu ya. Pokoknya upline leader itu tempat kita mengadu, tempat kita belajar, tempat kita konsultasi. Tapi kalau masalah jaringan, tempatkan diri Anda sebagai top leader di jaringan Anda gitu. Itu leadership awal yang harus Anda pegang. Kenapa? Dari situ Anda akan punya tanggung jawab yang besar. Jadi dari situ Anda akan melihat ke bawah, Anda akan melihat bisnis Anda gitu. Tapi kalau Anda selalu melihat ke atas, aduh upline saya nggak jalan, saya juga nggak jalan, udah selesai. Upline saya juga bonusnya kecil, ya udah saya juga nggak
nggak akan gimana-gimana. Ingat ya. Jadi kalau mindset di awal salah, nanti kesana juga salah. Ya itu ya. Jadi prinsip saya itu seperti itu. Ya, jadi percaya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Saya percaya akan impian, gitu. Ya, saya percaya akan impian bahwasannya ingin mewujudkan impian itu harus di dalam pekerjaan yang tepat, harus berada di kendaraan yang tepat gitu Bapak Ibu. Ya. Artinya kita bisnis di sini. Saya ngelihat tadi kata Pak Sandy, kita bisnis ada 3 kan. Ada konglomerasi, ada waralaba, kemudian ada personal franchise. Nah, satu-satunya bisnis yang modalnya kecil itu bisnis jaringan. Dan setelah saya pelajari, ya setelah masuk saya pelajari tentang network bisnis gitu ya, tentang network bisnis. Saya pelajari ternyata banyak orang-orang sukses, ya mau itu misalkan dia produknya barang gitu ya. Nah ini yang menarik, orang bisnis barang aja tuh bisa sukses gitu loh, ya. Jadi barang kayak MLM gitu ya, MLM kan produk tapi dijaringankan. Orang tuh banyak yang sukses. Apalagi ini produknya keuangan, produknya dibutuhkan, produknya produktif bukan konsumtif, terus ada skema jaringan. Saya ngelihat, wah ini luar biasa. Jadi perpaduan antara produk asuransi dan network, wah ini pasti bakal lebih dahsyat gitu. Saya ngelihat, wah ini pasti bisa mewujudkan impian saya. Ya terbukti Bapak Ibu ya. Alhamdulillah dari bisnis ini saya hari ini punya 2 rumah, punya 2 mobil, ya, punya 2 motor, punya istri juga lewat bisnis ini, ya. Nah jadi itu saya dulu tuh berpikir saya pengen kehidupan yang seperti orang-orang gitu. Nah bagaimana cara melatihnya? Ya, saya dari kampung, saya dari daerah Bapak Ibu ya. Nah begitu saya melihat kehidupan di kota, orang rumahnya bagus gitu ya, kemudian punya kendaraan, jalan-jalan ke mall gitu ya, makan enak gitu. Dari situ saya termotivasi, wah kayaknya pengen dong hidup kayak gitu. Masa sih kalau yang namanya dulu orang kerja paling makan itu di di pecel ayam, pecel lele gitu ya, betul nggak? Nasi goreng gitu ya. Aduh kalau masuk ke mall nggak berani gitu makan di restoran-restoran kayak gitu Bapak Ibu, benar nggak? Ya minimal kan kalau makan di restoran ya minimal 200.000 habis sekali nongkrong, betul nggak? Ya. Nah itu yang memotivasi. Jadi sebenarnya gini, orang kalau berpikir Pak saya nggak terlalu ngejar ke sana deh Pak. Tapi percaya Bapak Ibu, ya banyak uang tuh banyak pilihan. Tapi kalau nggak punya uang tuh nggak punya pilihan Bapak Ibu. Benar nggak? Coba Bapak Ibu kalau banyak uang datang ke mall, mau beli apa juga enak, betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu datang ke mall, ya uang pas-pasan bingung, serba bingung, ya motivasinya ada, ya Pak uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang, ya. Nah jadi itu prinsipnya, kita harus banyak uang Bapak Ibu. Nah kekuatan impian. Nah kemudian yang berikutnya adalah kekuatan apa? Kekuatan doa, ya kekuatan doa. Jadi saya punya prinsip adalah doakan pekerjaan kamu, kerjakan apa yang kamu doakan. Nah, jadi kalau kita nggak mau sukses, kita selalu doakan bisnis kita. Ya, silakan Bapak Ibu punya agama dan kepercayaan masing-masing. Doakan. Setiap kita ibadah doakan. Kalau doa saya selalu bilang gini, ya Allah, jika bisnis 3i adalah bisnis untuk membuat saya sukses, lancarkan segalanya. Sukseskan mitra-mitra saya. Itu aja. Cukup, tapi terus kita doakan gitu ya. Kita doakan terus. Tapi bukan berarti dengan doa aja cukup gitu. Tapi setelah doa kita kerjakan yuk bisnisnya gitu. Benar nggak? Karena kan saya punya prinsip gini, kita ngedoa, ya Allah saya pengen uang sekarung, tiba-tiba langsung
ya gubrak gitu ya dari atas uang sekarung kan enggak, betul nggak? Tapi harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya. Nah, salah satunya ya ikhtiarnya ini, ya 3I. Nah, kemudian apalagi? Kekuatan cinta, Bapak Ibu. Loh, apa hubungannya Pak Henry dengan cinta nih, dengan 3I? Pernah nggak Anda mungkin nonton beberapa video orang-orang sukses selalu mengatakan, kalau Anda mau sukses, cintai pekerjaan Anda. Ya, kadang-kadang, kenapa sih kita nggak sukses? Kadang-kadang kita nggak mencintai pekerjaan kita. Kadang-kadang kalau kita cerita suka malu, suka gengsi, takut diledek, takut dicemooh, nah itu berarti nggak cinta sama pekerjaan kita. Jadi salah satu rumusnya adalah kita cintai pekerjaan kita. Betul nggak? Bagaimana sih cara kita mencintai pekerjaan kita? Setiap ketemu orang kita cerita tentang 3I. Jadi nanti kita punya brand image gitu loh. Ingat Henry, ingat 3I. Jadi kalau sekarang teman-teman saya juga kalau ngeliat tuh suka gini. Ya udah tahu gitu. Ini apa? 3I. Karena kalau setiap foto di medsos gini, benar nggak? Gitu loh. Jadi cintai pekerjaan kita. Ya. Kalau kita sudah memiliki tadi kepercayaan yang tadi Bapak Ibu, ya pasti kita semuanya pasti sukses di bisnis ini. Nah, kemudian saya mau sharing kalau mau sukses ada 3 why ya. Kemarin saya ikut training Pak Ari Ginanjar ya. Jadi kalau kita mau sukses itu, kita harus memiliki why. Why itu apa? Alasan ya. Kenapa sih kita pengen sukses? Kenapa sih kita pengen ini, pengen itu gitu ya. Nah, yang pertama ya, kita harus memiliki yang namanya strong why. Nah, alasan yang pertama strong why apa? Contoh yang berhubungan dengan strong why ini adalah Anda misalkan Anda pengen punya posisi tinggi, Anda pengen punya bonus yang tinggi. Hubungannya dengan materi, itu namanya strong why. Anda harus miliki itu. Anda harus punya ambisi yang kuat. Gitu loh. Karena kalau kita di bisnis 3I juga tidak punya ambisi, susah Bapak Ibu naiknya. Ambisi itu apa? Target gitu loh. Kadang-kadang kita tuh, Pak, slow but sure aja Pak. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita nanya orang yang udah sukses itu, mereka tuh nggak ada santai. Mereka tuh benar-benar orientasinya target. Jadi gini, di awal-awal kalau kita mau sukses, ya kita latih diri kita tuh mentalnya mental sales aja dulu gitu loh. Mental jualan aja dulu. Latih gitu loh. Tahu kan sales Bapak Ibu? Coba kalau kita ketemu sales dimanapun, mereka tidak pernah bosan-bosannya bagiin brosur, bagiin player, prospek gitu loh. Ya, mereka tidak malu diejek apapun enggak. Itu apa? Buat nguatin mental dulu sebenarnya latihan. Ya. Nah, jadi Anda pertama harus punya impian yang harus punya alasan strong why dulu. Anda di 3I pengen apa gitu? Apakah tadi kata Pak Sandy pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen apa tuh? Itu strong why Anda. Harus punya yang pertama. Yang kedua, ya, big why. Nah, jadi kita otomatis sebenarnya ketika kita sukses di bisnis ini, kita big why itu akan otomatis akan kita dapatkan apa? Big why itu. Eksistensi. Anda akan dapat penghargaan dari banyak orang. Anda akan dihargai otomatis. Ketika apa? Ketika Anda membantu tim-tim Anda, otomatis big why akan Anda miliki. Rasa bangga. Jadi di 3I kita harus nggak cari popularitas ibaratnya gitu loh. Harus. Karena kalau kita populer lebih gampang nanti kita closing orang. Kita lebih gampang membangun tim, betul nggak? Nah, tapi yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya grand why, Bapak Ibu. Nah, yang terkandung grand why di sana itu banyak. Rasa sabar, ya, kemudian rasa apa lagi? Rasa cinta tadi.
Kemudian apa? Nilai ibadah tujuannya. Nah, itu dilengkapi karena apa? Dalam kita mengejar tadi eksistensi, kita mengejar impian. Kadang-kadang banyak kerikil di pertengahan jalan itu. Benar nggak? Ya, kadang-kadang mau naik posisi ada aja hambatannya. Ada mitra yang nggak nabung, apa? Sabar, betul nggak? Tiba-tiba ketika jaringan mau besar gitu ya, tiba-tiba ada virus, ada mitra-mitra kita yang gabung bisnis jaringan MLM lain, ngajakin tim-tim kita yang lagi jalan. Atau apalagi, lagi enak-enak kita ngegas, ada pandemi, betul nggak? Itu kan bagian dari tantangan. Coba kalau kita nggak memiliki Grand Why. Saya nih, contohnya. Saya nggak memiliki Grand Why, saya udah berhenti. Ya, tapi saya memiliki Grand Why apa? Saya memiliki tanggung jawab saya gitu ya terhadap mitra-mitra saya yang sudah saya bangun gitu ya 6 tahun yang lalu di bisnis ini. Saya tidak mementingkan diri saya, tapi saya ngelihat banyak tim-tim saya yang hari ini masih berjuang, masih konsisten, masih memperjuangkan impian-impiannya buat keluarga mereka. Saya di situ punya Grand Why. Jadi apapun yang terjadi, ya saya tetap setia, saya tetap sabar, saya tetap konsisten. Hadapi dengan rasa cinta tadi, hadapi dengan rasa bahwa saya ini di sini ibadah gitu loh, nggak apa-apa. Kita wong sama-sama kok, semuanya juga mengalami kendala, betul nggak? Ya, nah lalu saya berpikir lagi, kita sekarang bisnis mau bisnis apa coba Bapak Ibu? Sekarang kita di masa pandemi, tidak ada bisnis yang gampang lah saat ini. Katakan kalau saya juga ganti bisnis apa mulai dari nol lagi, betul nggak? Dan saya juga nggak yakin saya bisa sukses di bisnis saya yang baru. Ya udah, artinya ya udah saya lanjutkan bisnis saya ini. Dengan apa? Dengan keyakinan, saya yakin di tahun-tahun berikutnya kesuksesan itu akan meledak-ledak seperti dulu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apresiasi buat leader-leader Bapak Ibu yang hari ini masih setia mendampingi Anda ya. Walaupun ya kita sama-sama tahu ya, krisis ini belum selesai, pandemi ini belum selesai, situasi ini belum selesai, tetapi percayalah Bapak Ibu. Ketika kita memegang tadi ya Grand Why tadi kita, alasan kuat bahwa kita bukan cuman mengejar materi saja Bapak Ibu, ya, tapi ada nilai ibadah di sana. Saya yakin Bapak Ibu akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, bukan cuman punya uang, bukan cuman punya eksistensi, tapi Bapak Ibu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi percaya aja. Modalnya percaya aja. Modal percaya bahwa sukses adalah milik setiap orang dan milik Anda. Ya. Kata kuncinya di 3i, kalau Anda gagal, modal Anda juga balik. Betul nggak? Coba bisnis lain. Kalau Anda gagal, bukannya balik modal, betul nggak? Modal Anda habis. Nah, itu aja ya. Jadi hari ini kita punya bisnis, kalaupun gagal, Anda tidak rugi. 3i Bapak Ibu jawabannya. Ya. Jadi alasan apa lagi Anda tidak sekarang ceritakan tentang kebaikan 3i ini kepada banyak orang. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan menginspirasi. Kalau harus saya cerita panjang lebar sebenarnya. Tapi modal percaya aja sesuai judulnya, The 4 of Belief, bahwa kita harus memiliki tadi ya keyakinan tadi. Ya. Oke, terima kasih Bu Esther, mungkin dari saya cukup sekian karena waktu. Terima kasih atas waktunya. Dahsyat, luar biasa, pasti Crown. Yes, pasti Crown. Terima kasih Pak Henry untuk sharingnya ya, The Power of Belief. Asal kita yakin, asal kita percaya, dan kerjakan apa yang kita yakini, yang kita percaya, maka hal itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Dan Bapak Ibu boleh memberikan apresiasi, baik itu melalui chat ya kepada Pak Henry yang sudah share kepada kita sehingga makin semangat di akhir tahun. Buat yang belum isi daftar hadir, silakan diisi dulu ya sekarang. Yang sudah isi, Anda semuanya luar biasa, pantas dan layak untuk sukses. Selanjutnya, besok kita akan ketemu lagi di pukul
14.00 waktu Indonesia bagian Barat, edukasi online dengan topik yang sangat menarik, leader yang bisa menginspirasi kita, yang selalu menginspirasi kita banyak ya. Dan besok kita akan belajar bersama Ibu Nur Hasana dengan topik keputusan di tangan Anda. Dan acara ini gratis buat Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama, dan selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini juga, acara ini selalu hadir ya setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan jadwalnya kapan hadir. Nah, setiap pertemuan di 3i Networks ini penting loh Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, bahkan bisa mengasah kemampuan berbisnis kita. Dan dengan hadir-hadir, dengan sering hadir di BOP dan juga pertemuan-pertemuan lainnya. Baik, teman-teman yang di YouTube, selamat semangat, tetap optimis untuk Bapak Ibu semuanya, dan selamat memasuki weekend. Semoga kita semuanya sehat, selalu berbahagia, dan selalu rezekinya selalu lancar menjelang akhir tahun. Terima kasih, saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru yang ada di belakang layar. Selamat beristirahat, pasti Istiqlal.